warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Aisyah. Jadi di video kali ini Umi Aisyah mau share tentang pengalaman Umi Aisyah saat hamil, di mana di trimester pertama Umi Aisyah mengalami hyperemesis. Apa itu hyperemesis? Kita lihat di video ini. Maka buat bunda-bunda yang pengen tahu, keep for watching. Jadi, hyperemesis adalah keadaan di mana ibu hamil mengalami mual dan muntah berlebihan dan bisa menyebabkan berat badan turun, kemudian berpengaruh dengan perkembangan janin apabila tidak segera ditangani gitu. Nah, gimana sih ceritanya? Jadi, di minggu pertama sampai minggu ketiga itu saya nggak tahu kalau saya hamil dan saya tidak mengalami apapun tanda-tanda kehamilan. Kemudian saya baru sadar bahwa saya telat datang bulannya. Kemudian saya tes, ternyata saya hamil. Dan tesnya positif maksudnya ya. Dan kemudian saya ke dokter, dan dokter menyatakan bahwa saya memang hamil 3 minggu. Gitu. Nah, saya sudah merasakan gimana rasanya muntahnya orang hamil, mualnya orang hamil, sensitifnya orang hamil terhadap bau. Tapi itu masih ringan ya di bulan kedua. Bulan kedua, minggu pertama itu masih ringan. Memasuki minggu kedua, bulan kedua itu mual dan muntah saya itu semakin memuncak dan nafsu makan saya semakin turun. Kemudian saya nggak suka makan apapun, nggak bisa makan apapun, minum air pun keluar, dan itu memang benar-benar membuat saya putus asa. Lalu, bagaimana saya mengatasi hal tersebut? 1. Periksa ke dokter. Nah, dengan periksa ke dokter, kita jadi tahu diagnosisnya. Apa yang kita alami itu didiagnosis seperti apa. Dan ternyata saya hyperemesis. Jadi, dokter menyarankan untuk infus gitu. Dan saya pun mengiyakan dan saya infus selama 3 hari di puskesmas dekat rumah saya. Dan alhamdulillah walaupun mual dan muntah saya tidak berkurang, tapi lemas saya semakin hari semakin berkurang. Jadi saya semakin bersemangat seperti itu, karena sebelumnya memang saya seperti tidak memiliki semangat untuk bahkan untuk jalan aja saya nggak bisa gitu. Nah, setelah saya infus, saya memperbaiki kebiasaan saya, pola makan saya, pola istirahat saya, pola tidur saya gitu. Jadi sebelum saya diinfus itu, saya memang kalau sudah muntah itu saya nggak mau makan lagi karena baunya itu, maaf ya, karena setelah muntah itu kan rasanya jadi pahit dan baunya nggak enak gitu. Jadi ya saya nggak mau. Dan setelah saya infus, saya memperbaiki semuanya. Jadi saya tetap makan walaupun sedikit, tapi sering, dan menghindari makanan pedas, berminyak, dan asam. Jangan makan itu dulu buat bunda-bunda yang mengalami mual dan muntah saat hamil gitu. Jadi saya makan seperti roti gandum, kayak Malkis, terus Roma Sari gandum gitu. Saya nggak iklan ya, tapi ini memang yang saya lakukan seperti itu. Kemudian minum air putih sesering mungkin walaupun sedikit. Sama sih, makan dan minum sesering mungkin tapi sedikit. Walaupun nanti mual dan muntah lagi, tetap kita harus mengisi walaupun sedikit seperti itu. Dan itu lama kelamaan juga mual dan muntahnya hilang. Itu pun saya alami di bulan kelima. Bulan kelima mual dan muntah saya sudah nggak ada. Jadi sampai bulan keempat setengah, ke transisi dari bulan keempat ke lima itu saya mulai berkurang mual muntahnya dengan menjalani kehidupan yang makan, minum sesering mungkin tapi sedikit itu. Ya nggak apa-apa lah mual muntah setiap hari, tapi nanti lambat laun berkurang mual muntahnya gitu. Kemudian istirahat yang cukup. Sebelum saya di opnam itu saya memang tidurnya malam, jadi mungkin istirahat saya kurang, jadi
memang itu bisa menambah saya drop gitu. Kemudian saya setelah itu istirahat cukup, setelah saya infus dan itu sudah mulai membaik, maksudnya saya nggak lemas-lemas banget gitu. Dan kemudian makan makanan yang mengandung protein dan rendah lemak. Kemudian selalu rutin periksa ke dokter. Jadi setelah saya keluar dari puskesmas, setelah saya infus itu, setelah itu saya rutin periksa ke dokter. Dan selalu minum vitamin apapun yang dikasih dokter, seperti tambah darah, kemudian anti mual buat ibu-ibu yang mual seperti saya, dan satu obat yang memang benar-benar manjur buat saya itu obat kedua yang dikasih dokter setelah saya infus, itu namanya kalau nggak salah ondansetron, dan tapi itu harus dengan resep dokter gitu. Itu aja. Dan sebelum ibu-ibu yang hamil mengalami hyperemesis, mungkin ini bisa dijadiin untuk langkah pencegahan ya, dengan istirahat cukup, kurangi stres, makan makanan yang bergizi seperti mengandung protein dan rendah lemak, kemudian periksa ke dokter secara sering kalau masih hamil, kalau lagi hamil maksudnya. Kemudian hindari makanan asam, pedas, kemudian berminyak gitu. Itu mungkin bisa menjadi langkah pencegahan bagi ibu-ibu yang lagi hamil trimester pertama supaya mual munahnya berkurang, seperti itu. Memasuki trimester ketiga, transisi dari trimester kedua ketiga, saya disarankan untuk cek darah kan dan tes urin. Ternyata HB saya itu rendah dan saya rutin mengecek darah, maksudnya tes darah setiap bulannya. Bahkan 2 minggu sekali saya cek darah, dan setiap saya cek itu selalu turun HB saya, dan akhirnya saya tanya sama dokter kan, dan itu dokter menyarankan bahwa suntik Venover aja gitu, infus Venover, dan itu saya lakukan 3 kali secara berturut-turut. Satu kalinya itu 1 minggu. Tujuan suntik Venover itu biar nanti waktu melahirkan ibu tidak mengalami pendarahan karena HB-nya kurang. Kemudian waktu melahirkan biar HB-nya bisa mencapai normal. Normalnya kan 12 ya. Kemudian zat besi di anak itu janinnya biar dia gak kekurangan nutrisi, karena Venover itu bisa nambah zat besi gitu sih pengalaman saya waktu hamil. Jadi saya mengalami hyperemesis dan mengalami HB rendah. Bunda-bunda yang mengalami hal seperti saya mungkin ini bisa jadi referensi gitu. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.